Kita mungkin tidak bersama lagi, tapi untuk kamu akan tetap ada, tak akan pernah benar-benar pergi. Kamu adalah bagian yang pernah ada, tidak bisa aku rubah, kenangan yang tak akan pernah hilang, dan aku akan selalu sayang kamu dengan penuh rasa rindu. Aku duduk dengan mata lelah, bukan karena pekerjaan hari ini, tapi karena semalam aku menangis terlalu lama dan terlalu dalam. Di hadapanku, layar laptop menyala redup, menggambarkan bayangan diriku yang samar. Jemariku gemetar, bukan karena dingin, tapi karena ada sesuatu yang tak lagi bisa kutahan di dalam dada. Sesak ini seperti kabut tebal yang menutupi seluruh ruang hatiku. Dan aku tak tahu lagi kemana harus membawa rasa ini, selain ke dalam tulisan. Aku menulis bukan karena ingin, tapi karena harus. Kalau tidak, mungkin aku akan gila, karena terus memutar ulang kenangan yang seharusnya sudah kubiarkan mati. Tapi mereka hidup, mereka bergerak di kepalaku setiap malam. Setiap aku menutup mata, setiap aku mencoba lupa. Ini tentang kamu, tentang kita. Tentang semua hal yang datang begitu cepat dan hangat, lalu hilang seperti embun pagi yang tak pernah bisa tinggal lama. Ini tentang detik-detik yang pernah terasa seperti milik kita berdua, tapi ternyata hanyalah pinjaman sementara dari semesta. Aku tahu, mungkin aku seharusnya menerima ini sebagai bagian dari hidup. Mungkin aku seharusnya sudah cukup dewasa untuk paham bahwa tidak semua cinta bisa bertahan. Tapi ternyata tidak semudah itu. Aku tidak sedang mengeluh. Aku hanya ingin jujur bahwa aku hancur. Dulu, aku percaya bahwa asal kita saling mencintai, dunia akan memberi jalan. Dulu, aku pikir perasaan yang besar bisa menaklukkan apapun, termasuk keyakinan yang berbeda, restu yang tak pernah datang, dan kenyataan yang tidak memihak. Tapi ternyata aku salah. Aku tidak tahu apakah kamu akan membaca ini. Mungkin iya. Mungkin tidak, tapi kalaupun iya, aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu pernah jadi bagian paling indah dari hidupku. Dan sekarang, kamu juga jadi bagian yang paling menyakitkan. Aku tidak tahu apakah kamu akan mendengar ini. Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi kalaupun iya, aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu pernah jadi bagian paling indah dari hidupku. Dan sekarang, kamu juga jadi bagian yang paling menyakitkan. Aku cerita ini bukan untuk menyalahkan siapapun, bukan untuk membuatmu merasa bersalah. Aku cerita ini karena aku perlu melepaskan. Aku perlu membiarkan diriku menatap kenyataan tanpa berpura-pura kuat. Karena selama ini, aku berpura-pura terlalu lama. Dan malam ini, aku mulai. Aku akan ceritakan semuanya. Dari awal kita bertemu, hingga akhir kita melepaskan. Dari yang manis sampai yang pahit, semua akan kutulis. Karena jika tidak, aku akan terus tinggal di dalam luka ini, tanpa tahu bagaimana cara keluar. Aku mulai dari perkenalan itu, yang tak pernah direncanakan, tapi terlalu sulit dilupakan. Semua dimulai dari Twitter. Sederhana saja sebuah cuitan acak tentang buku, disusul komentar-komentar dari orang asing yang saling menyapa dalam ruang maya. Aku tidak mencarimu. Kamu juga tidak mencariku. Tapi semesta punya caranya sendiri untuk mempertemukan dua orang yang sama sekali tak saling tahu. Namamu muncul di notifikasi karena membalas komentarku. Aku bahkan nyaris melewatkan balasan itu, jika bukan karena kamu menyelipkan candaan yang membuatku mengernyit, lalu tersenyum pelan. Aku membalas, setengah iseng, setengah penasaran. Lalu kamu membalas lagi, dan begitu saja, tanpa kita sadari, obrolan kecil itu jadi beruntun. Awalnya hanya tentang buku, lalu film. Lalu sampai akhirnya aku menyadari satu hal. Kamu punya cara bicara yang tenang, tapi menggugah. Kata-katamu tidak berisik, tapi menancap. Kamu hadir di layar ponselku tanpa mengetuk lebih dulu. Tapi entah kenapa, aku tidak keberatan. Hari-hari berikutnya, notifikasiku mulai sering dipenuhi oleh namamu. Kadang aku sengaja menunggu cuitanmu. Kadang aku cuma diam-diam melihat isi lini masamu, berharap kamu cerita sesuatu yang bisa kujadikan alasan untuk membalas. Dan semakin sering kita bertukar komentar, semakin aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar keakraban biasa, ada rasa hangat yang muncul pelan, tapi konstan, seperti embun yang tak terlihat datangnya, tapi tahu-tahu menempel di jendela pagi. Rasa itu belum ku kenal sepenuhnya, tapi ia hadir begitu nyata. Kamu datang tanpa rencana, tapi menghadirkan kehadiran yang menyenangkan. Tidak ada perkenalan resmi, tidak ada kalimat formal,
Seperti pertemuan yang biasa, kita cuma dua orang yang tersambung lewat algoritma, lalu terjebak dalam percakapan yang terlalu nyaman untuk dihentikan. Dan saat itu aku belum tahu bahwa pertemuan digital itu akan menjadi awal dari perjalanan yang begitu indah, sekaligus menyakitkan. Tapi seperti semua cerita besar, selalu ada awal yang tampak remeh. Bagi kita, itu terjadi di Twitter, di kolom komentar yang tak pernah kupikir akan mengubah arah hidupku. Aku tidak pernah pandai memulai, tapi malam itu, entah kenapa, aku memberanikan diri untuk mengirim pesan langsung padamu. Iseng saja, seperti melempar batu ke danau, tak berharap balasan, hanya ingin tahu apakah batu itu akan memunculkan riak. Isinya sederhana, bahkan canggung, hanya menanggapi salah satu cuitanmu tentang buku yang sedang kamu baca. Aku bilang, aku juga menyukai buku itu. Padahal sebenarnya, aku belum selesai membacanya. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku memperhatikan kamu. Tidak lama, hanya beberapa menit setelah aku mengirimkannya. Balasanmu ringan, sopan, dan terasa hangat. Tidak ada basi-basi yang berlebihan, tapi cukup untuk membuatku diam beberapa saat, tersenyum kecil. Dan setelah itu, kamu hilang. Tidak ada pesan lanjutan. Tidak ada percakapan panjang. Aku sempat merasa konyol. Mungkin kamu hanya membalas karena sopan. Mungkin kamu tak tertarik untuk mengenalku lebih jauh. Aku mencoba mengabaikannya. Tapi anehnya, aku tetap membuka Twitter setiap hari. Hanya untuk melihat apakah kamu cerita sesuatu. Aku tidak menyukai semua unggahanmu. Aku hanya membaca diam-diam. Mencatat dalam hati. Jejakmu tetap ada. Di lini masa, di ingatanku, kamu seperti bayangan samar yang tidak pernah benar-benar pergi. Dan anehnya, aku tidak ingin kamu pergi. Meski tidak menyapaku lagi, kehadiranmu tetap terasa. Kamu masuk perlahan ke kehidupanku. Tanpa izin, tanpa suara, tapi tak bisa kutolak. Malam-malamku jadi berbeda. Ada rasa menunggu yang tidak ku mengerti. Ada ruang kecil di pikiranku yang perlahan mulai dipenuhi oleh sosokmu, yang bahkan belum ku kenal dengan utuh. Lucu, bagaimana seseorang bisa begitu cepat mengisi ruang kosong dalam hidup seseorang, hanya dengan beberapa baris teks, dan satu balasan singkat. Dan di situ aku mulai sadar, rasa itu mungkin belum besar, tapi sudah tumbuh. Waktu itu aku sedang mencari buku, bukan yang mahal, hanya edisi bekas yang bisa kutebus dengan harga ramah kantong. Aku ceritakannya di cuitanku, setengah berharap, ada yang membalas dengan tautan, jual beli online. Setengah lagi hanya untuk meluapkan keinginan membaca yang mulai menumpuk. Lalu kamu muncul lagi. Seperti kamu tahu aku sedang berharap seseorang datang. Kamu membalas dengan ringan. Menawarkan buku itu. Bukan yang bekas. Bukan juga murah. Kamu bilang, kamu punya satu eksemplar baru yang belum sempat kamu baca. Dan kamu ingin memberikannya padaku. Aku terdiam cukup lama sebelum membalas. Antara heran, ragu, dan senang. Kamu tidak berlebihan. Kamu hanya berkata, kalau kamu mau, aku kirimkan. Gratis. Aku juga ingin buku itu berguna untuk orang yang benar-benar ingin membacanya. Kalimat itu terasa sederhana, tapi memantul lama di kepalaku. Aku mengirimkan alamatku, sedikit ragu-ragu, tapi percaya. Dan benar saja, 3 hari kemudian buku itu tiba. Masih terbungkus rapi, harum kertas baru, dengan secarik catatan kecil, yang kamu selipkan di halaman pertama. Hanya tulisan tanganmu yang singkat. Selamat menikmati ceritanya. Aku membaca buku itu dalam 2 malam. Bukan karena ceritanya luar biasa, tapi karena aku merasa sedang memegang sesuatu yang membuatmu lebih dekat. Buku itu jadi simbol kecil dari perhatianmu. Aku memeluknya sebelum tidur. Aku meletakkannya di meja kerja, seolah kamu ada di sekitarku. Dan dari saat itu, segalanya mulai terasa lebih nyata. Kebaikanmu tidak dimulai dengan hal besar, tapi dari sebuah buku, dari tawaran sederhana, dari satu bentuk perhatian yang tidak kuharap, tapi diam-diam kurindukan. Di titik itu, aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Rasa itu belum jelas, tapi aku tahu, kamu bukan lagi sekadar nama di lini masa. Kamu sudah menjadi seseorang yang ingin aku kenal lebih jauh. Awalnya hanya basa-basi, obrolan tentang buku, film, dan selera musik yang pelan-pelan membuka lebih banyak pintu. Kamu tak banyak bicara soal dirimu, tapi tak pelit juga saat kutanya. Sedikit demi sedikit, potongan kecil tentangmu kukumpulkan, seperti teka-teki yang mulai menemukan bentuknya. Dari sebuah cerita ringan tentang kesibukan harian,
Aku tahu kamu tinggal jauh, di tempat yang bahkan tak ada dalam peta yang biasa kupakai. Kamu bilang kamu bekerja di pelosok Kalimantan, jauh dari pusat kota, jauh dari semua yang ramai. Sendiri, dengan pekerjaan yang menuntut, di tempat yang listrik kadang tak stabil, dan sinyal lebih sering hilang daripada muncul. Kamu menceritakannya dengan tenang, tanpa keluhan, tanpa upaya untuk membuat dirimu terlihat hebat. Tapi justru dari sanalah, aku menangkap satu hal: kamu bukan orang biasa. Sementara aku di Jakarta, terjebak dalam rutinitas ibu kota yang padat dan bising, kamu hidup di tengah sepi, tapi tampak lebih tenang. Kita hidup di dunia yang sangat berbeda. Tapi obrolan itu membuat jarak seperti tak berarti. Lalu kamu menanyakan usiaku. Aku menyebutkannya tanpa banyak berpikir. Lalu kamu membalas dengan angka yang sama. Kita seumuran. Aku terkejut, karena dari cara kamu berbicara, dari kedewasaan sikap dan caramu memandang hidup, aku kira kamu lebih tua dariku. Tapi ternyata tidak. Kita lahir di tahun yang sama. Hanya beda beberapa bulan. Dan saat tahu itu, ada rasa yang aneh dalam dadaku. Seolah kamu, yang terasa jauh dan asing, tiba-tiba jadi lebih dekat. Lebih bisa kusentuh dengan imajinasi. Lebih mungkin untuk kupahami. Aku mulai menebak-nebak wajahmu. Mencari-cari di antara foto-foto Instagrammu yang terbatas. Tapi semua tak memuaskan. Kamu masih seperti bayangan, nyata, tapi tak utuh. Dan aku mulai menyadari, rasa ingin tahuku padamu bukan lagi sekadar penasaran. Tapi lebih dari itu, kamu berhasil menarik perhatian Nong dengan cara yang tak memaksa. Dan perlahan, kamu mulai mengisi ruang-ruang kosong yang bahkan belum kusadari ada. Setelah tahu kita seumuran, rasa ingin tahuku padamu tumbuh lebih dalam. Ada sesuatu dari caramu bercerita yang membuatku terus ingin tahu lebih tentang wajahmu, tentang sorot matamu, tentang senyum yang barangkali tersembunyi di balik kalimat-kalimat pendekmu di WhatsApp. Tapi Instagram tak memberiku banyak petunjuk. Akunmu rapi, minim foto, dan semuanya terasa terlalu misterius. Seolah kamu sengaja hanya menunjukkan sepotong kecil dari dirimu. Cukup untuk membuat orang bertanya-tanya. Aku sempat ragu untuk bertanya langsung, tapi kamu seperti bisa membaca pikiranku. Tanpa banyak prolog, kamu mengajak video call. Katamu, kamu lagi santai, dan sinyal sedang bagus. Tidak ada pengantar manis. Tidak ada kalimat pembuka yang dibuat-buat. Tiba-tiba saja, panggilan masuk, nama lengkapmu muncul di layar, dan jantungku langsung berdebar. Aku sempat ragu untuk bertanya langsung, tapi kamu seperti bisa membaca pikiranku. Tanpa banyak prolog, kamu mengajak video call. Katamu, kamu lagi santai, dan sinyal sedang bagus. Tidak ada pengantar manis, tidak ada kalimat pembuka yang dibuat. Tiba-tiba saja, panggilan masuk. Nama lengkapmu muncul di layar, dan jantungku langsung berdebar. Ku pencet tombol hijau dengan jemari yang agak gemetar, dan dalam sekejap, wajahmu muncul di layar. Wajah yang selama ini hanya bisa kubayangkan dari caramu cerita dan berbicara. Wajah yang biasa saja, tapi entah kenapa membuatku tenang. Kamu tersenyum kecil, sedikit canggung, dan menyapaku dengan nada suara yang rendah, tapi hangat. Kamu di kamar, dengan dinding kayu di belakangmu. Suara kipas terdengar samar. Kamu tunjukkan tempatmu tinggal, sederhana dan sunyi. Tak ada yang istimewa. Tapi semua itu justru membuatku merasa lebih dekat. Aku melihat mata yang jujur, dan senyum yang tidak dibuat-buat. Aku mendengar tawa yang tak berlebihan, dan itu cukup untuk meruntuhkan tembok penasaran yang lama kubangun. Panggilan itu tidak lama, tapi cukup untuk menjawab semua tanya. Kamu nyata. Bukan hanya nama di layar atau teks di obrolan. Kamu benar-benar ada, dan kini kamu hadir. Tak lagi hanya sebagai bayangan samar. Dan saat panggilan itu berakhir, aku masih menatap layar yang sudah gelap, seolah berharap wajahmu masih di sana. Tapi tidak ada, hanya pantulan wajahku sendiri, wajah seseorang yang baru saja merasa hatinya digeser sedikit lebih dalam oleh seseorang yang tinggal jauh di ujung pulau, tapi terasa semakin dekat di dada. Video call pertama kita seakan membuka pintu baru, membiarkan kedekatan tumbuh dengan cara yang tak terduga. Setelah wajahmu muncul di layar, kita berbicara tentang banyak hal. Tentang kerjaanmu di Kalimantan yang selalu sibuk, tentang aku yang kadang terjebak rutinitas kota besar, tentang makanan yang kita suka, bahkan tentang cuaca yang kadang tak bersahabat. Semua terdengar biasa, tapi ada sesuatu yang tak biasa dalam setiap kata yang keluar dari mulutmu. Ada kehangatan yang mengalir,
Seakan jarak tak pernah ada di antara kita. Saat kamu menunjukkanku kucingmu, aku tertawa kecil. Kucing itu lucu, dengan bulu tebal yang menggemaskan, dan gerakan canggung yang membuatku tersenyum. Kamu bercerita dengan antusias, seolah kucing itu adalah bagian dari dirimu, bagian yang selalu ada untuk menghiburmu saat lelah bekerja. Aku tunjukkan tawa ringanku, dan kamu ikut tertawa. Dalam tawa itu, aku merasakan semacam koneksi. Rasanya seperti sudah lama kita saling mengenal. Meskipun kenyataannya, kita baru saja berbicara dalam beberapa jam terakhir. Percakapan yang dimulai dengan canggung itu menjadi begitu mudah. Mengalir, begitu natural. Aku merasa seolah sudah sangat lama berada di sana. Di depan layar yang menyatukan kita, berbicara denganmu tentang hal-hal kecil yang membuat waktu berlalu begitu cepat. 2 jam terasa seperti 10 menit. Waktu seakan berhenti, membiarkan kita tenggelam dalam obrolan ringan yang membangun kehangatan tanpa usaha yang berarti. Tidak ada topik berat, tidak ada tekanan. Hanya 2 orang yang saling berbicara dengan cara yang begitu nyaman, seperti sedang duduk bersebelahan, menikmati secangkir kopi di tempat yang sunyi. Saat kita akhirnya mengucapkan selamat malam dan menutup panggilan, aku merasa ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang tidak bisa kupahami dengan jelas. Tapi aku tahu itu ada. Mungkin hanya aku yang merasakannya. Atau mungkin kamu juga. Tetapi yang pasti, sejak saat itu, aku tahu ada benih-benih perasaan yang mulai tumbuh di dalam diriku. Setelah video call pertama itu, segala sesuatunya terasa berbeda. Ada sebuah perasaan yang menyentuh hatiku, sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar pertemuan virtual. Kamu memberi nomor WhatsAppmu tanpa banyak pikir panjang. Rasanya seperti satu langkah yang lebih nyata, lebih pribadi. Dari sanalah, obrolan kita mulai masuk ke fase yang lebih intens. Instagram, meskipun sudah memberi kita sedikit ruang untuk berbagi, masih terasa terlalu terbatas. Aku ingin lebih dari sekadar like dan komentar. Dengan WhatsApp, kita bisa lebih leluasa berbicara, berbagi cerita sepanjang hari, dan bahkan merasakan kedekatan, meski hanya melalui kote-kota yang diketik. Aku merasa seperti kita sudah saling mengenal lebih lama dari yang kita kira. Obrolan kita berlanjut setiap hari. Tak peduli seberapa sibuknya pekerjaan kita masing-masing, selalu ada waktu untuk saling bertukar pesan. Ada yang ringan, ada yang lebih serius. Kamu bercerita tentang kehidupanmu di Kalimantan, tentang hutan yang tak pernah tidur, tentang proyek-proyek yang selalu menuntut perhatian, tentang teman-teman sepekerjaan yang mulai mengenalmu lebih baik. Aku berbagi tentang rutinitas di Jakarta, tentang orang-orang yang mengelilingiku, dan tentang impian-impian yang aku perjuangkan dengan segala tenaga. Setiap pesan terasa begitu hangat, bahkan jika hanya kata-kata singkat. Terkadang, pesanmu datang tanpa aku duga, dan itu membuat hari-hariku lebih menyenangkan. Kamu memberi perhatian yang kutunggu, tanpa harus diminta. Bahkan, terkadang, ada pesan-pesan kecil yang tiba-tiba datang, memberi kejutan dan membuatku tersenyum. Kita makin dekat. Tanpa sadar, percakapan yang seharusnya hanya sebuah keisengan, sudah berubah menjadi kebutuhan. Ada perasaan nyaman yang datang secara perlahan, seolah waktu sudah lama menjodohkan kita tanpa kita sadari. Kita berbicara tentang hal-hal yang tak biasa dibicarakan dengan orang lain, tentang perasaan kita, tentang impian masa depan, tentang ketakutan yang kita hadapi. Semua itu datang begitu alami, tanpa paksaan. Aku merasa kita tidak lagi hanya saling mengenal, tetapi juga mulai memahami satu sama lain. Aku mulai tahu kapan kamu sedang sibuk, kapan kamu butuh istirahat, atau bahkan, kapan kamu hanya butuh seseorang untuk mendengarkan. Begitu juga sebaliknya. Kamu mulai tahu apa yang membuatku tertawa, apa yang membuatku cemas, dan apa yang aku harapkan dari kehidupan ini. Aku tak tahu bagaimana ini bisa terjadi begitu cepat. Tetapi yang jelas, setiap hari aku merasa semakin dekat denganmu, meski jarak kita tetap jauh. Perasaan ini makin kuat, makin nyata, dan tanpa sadar, aku mulai menunggu setiap pesan darimu. Seolah itu adalah bagian dari rutinitasku yang tak bisa dilewatkan. Hari-hari bersama kamu terasa seperti sebuah perjalanan yang penuh ketenangan. Meski terkadang penuh dengan keraguan yang menggelayuti, kamu bukan pria yang banyak berbicara tentang harapan. Bukan yang memberi janji-janji manis yang terkesan hanya sekadar kata-kata. Kamu menunjukkan dengan tindakan. Kamu bukan tipe yang selalu mendekat untuk meyakinkanku dengan ucapan. Tapi kamu selalu ada, tanpa perlu berkata banyak. Itulah yang membuatmu berbeda. Setiap pagi,
Aku tahu kamu akan mengirimkan pesan. Terkadang itu hanya ucapan selamat pagi yang sederhana, namun entah kenapa itu terasa begitu berarti. Kadang kamu menanyakan bagaimana tiduran malamku, apakah aku cukup istirahat, dan apakah aku merasa baik-baik saja. Tidak ada yang berlebihan, tapi di setiap pesan itu, aku merasakan sebuah perhatian yang tulus, perhatian yang datang tanpa aku memintanya. Malam hariku juga tidak lengkap tanpa pesan darimu. Ketika aku lelah, berusaha menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk, kamu selalu ada di ujung percakapan, menawarkan sedikit hiburan, atau sekadar bertanya apa yang aku lakukan. Kamu membuat diriku merasa nyaman, seolah kamu benar-benar memahami bahwa terkadang, aku hanya butuh seseorang untuk mendengarkan. Tanpa menuntut banyak, kamu cukup hadir dan membuat dunia terasa lebih ringan. Kamu tidak berjanji akan selalu membuatku bahagia. Kamu tidak mengatakan bahwa hidup kita akan sempurna tanpa masalah. Kamu hanya berkata bahwa kamu akan ada di sana, dan ternyata itu sudah cukup. Ketika jarak teramat jauh dan rindu mulai menyiksa, kamu tetap hadir dengan cara yang sederhana, dengan pesan-pesan yang datang tepat pada waktunya, dengan perhatian yang tidak terucapkan. Kamu membuatku merasa nyaman, membuat aku merasa bahwa meskipun kita terpisah ribuan kilometer, ada sesuatu yang lebih besar yang menghubungkan kita. Kamu bukan hanya sosok yang hadir di dunia maya, tapi seseorang yang terasa nyata, dekat, dan begitu berarti dalam keseharianku. Dan meskipun banyak yang tidak bisa kita lakukan bersama karena jarak dan waktu, aku merasa kamu tetap hadir dengan cara yang lebih dari cukup. Kamu memberikan ruang bagiku untuk menjadi diriku sendiri, tanpa rasa takut atau khawatir bahwa aku harus mengubah apapun hanya untuk bisa diterima. Kamu tidak menuntut, tapi kamu hadir dengan lembut dan sabar. Kadang aku merenung, apakah ini benar-benar terjadi? Apakah ada orang lain yang merasakan hal yang sama? Tetapi kemudian aku tersadar bahwa tidak ada yang perlu diragukan lagi. Kamu telah menunjukkan siapa dirimu lewat kata-kata yang sangat sederhana, yang membuat hatiku merasa tenang dan nyaman. Meskipun dunia luar tak selalu mendukung kita, kita tahu, bahkan sejak awal, kita sudah tahu betul tentang perbedaan yang ada di antara kita. Agama, itu adalah dinding yang tinggi, sebuah pemisah yang seharusnya menjadi penghalang bagi kita untuk melangkah lebih jauh. Kita berdua berasal dari dunia yang berbeda, dengan keyakinan yang berbeda, dan nilai-nilai yang bisa sangat bertolak belakang. Tapi kenyataannya, kita tidak pernah benar-benar memikirkan itu pada awalnya. Semua itu terasa jauh sekali dari percakapan kita yang ringan, dan obrolan yang mengalir begitu alami. Aku tahu aku seharusnya berhati-hati. Aku tahu ini bisa berakhir buruk. Namun, kenyamanan yang aku rasakan saat berbicara denganmu, rasa yang tumbuh begitu dalam dan nyata, itu membuatku melupakan segalanya. Aku terhanyut dalam perasaan itu, dalam setiap kata yang kau ucapkan, dalam setiap perhatian yang kau beri, dalam setiap saat kita berbagi cerita. Kamu membuatku merasa bahwa kita lebih dari sekadar dua orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Kamu membuatku merasa kita adalah dua bagian yang saling melengkapi. Dan kemudian, aku jatuh padamu tanpa bisa menghentikannya, tanpa bisa mengendalikan apa yang kurasakan, tanpa bisa berpikir rasional tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kamu juga jatuh. Aku bisa merasakannya, setiap kata yang kita tukar, setiap tawa yang kita bagi, setiap keheningan yang kita isi dengan pesen-pesen panjang, semuanya terasa seperti takdir yang mengarah pada satu titik. Aku tidak bisa menghindari perasaan itu. Meskipun aku tahu bahwa ini adalah langkah yang penuh dengan risiko. Mungkin ini keputusan yang bodoh, keputusan yang datang tanpa perhitungan, tanpa melihat ke belakang atau ke depan. Kita terlalu terbawa oleh perasaan yang meluap-luap, oleh kenyamanan yang diberikan oleh kehadiran satu sama lain. Kita memilih untuk tidak memikirkan kemungkinan buruk yang akan datang. Kita memilih untuk tidak mendengar suara hati yang memperingatkan. Karena rasa itu lebih kuat dari segalanya, aku sadar bahwa kita sedang memasuki sebuah hubungan yang penuh dengan ketidakpastian. Kita tahu, ini tak akan mudah. Kita tahu, banyak hal yang harus kita hadapi. Tetapi di saat itu, aku tidak bisa lagi mundur. Tidak bisa menahan diri dari terus melangkah maju. Kamu sudah ada di pikiranku. Kamu sudah menjadi bagian dari setiap hariku. Seolah-olah tidak ada yang lebih penting selain kamu. Meskipun aku tahu jalan yang kita pilih ini penuh dengan halangan, aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa aku ingin terus berjalan bersamamu. Dan meskipun kita tahu apa yang akan datang,
kita tetap memilih untuk menjalani ini. Kita memilih untuk merasakan kebahagiaan yang ada di saat ini. Meskipun kita tahu itu mungkin hanya sementara, kita memilih untuk membiarkan hati kita berbicara. Meskipun logika dan kenyataan berbisik untuk berhenti. Kamu bukan tipe pria yang berbicara banyak tentang perasaan. Tidak ada kata-kata manis yang keluar dari mulutmu setiap kali kita berbicara. Tidak ada ungkapan-ungkapan penuh janji yang membuat hatiku meleleh. Kamu tak pernah mengungkapkan cinta dengan cara yang klise, seperti yang sering kutemui dalam film-film atau dalam cerita-cerita romantis yang penuh dengan gombalan. Kamu tidak pernah berkata, "Aku cinta padamu," atau "Kamu adalah segalanya untukku." Tidak ada kata-kata semacam itu, dan anehnya, aku tidak pernah merasa kehilangan. Yang ada darimu adalah sebuah kenyataan yang lebih dalam daripada sekadar kata-kata manis. Kamu tak perlu banyak berbicara untuk membuatku merasa dihargai, karena setiap tindakanmu sudah cukup membuktikan itu. Ketika aku merasa lelah setelah hari yang panjang dan penuh tekanan, kamu tak perlu mengatakannya. Kamu hanya mengirimkan pesan untuk menanyakan bagaimana kabarku, atau lebih baik lagi, menawarkan bantuan tanpa aku harus meminta. Ketika aku merasa terpuruk dan tak tahu harus berbuat apa, kamu hadir tanpa banyak bicara. Namun cara kamu menunjukkan perhatian itu lebih dari sekadar kata-kata. Kamu membuatku merasa aman, merasa bahwa segala kesulitan yang aku hadapi bisa lebih ringan dengan kehadiranmu. Meskipun hanya lewat pesan. Di setiap tindakanmu, aku melihat cintamu. Cinta yang tidak perlu diteriakkan atau ditunjukkan dengan kata-kata berlebihan. Cinta yang ada dalam kesederhanaan dan ketulusanmu. Ketika aku merasa kurang percaya diri, kamu bukan yang memberiku pujian berlebihan, tetapi dengan cara yang halus, kamu memberi dukungan dan perhatian yang membuatku merasa lebih baik. Ketika aku terjebak dalam rutinitas pekerjaan yang melelahkan, kamu tak pernah lupa menanyakan apakah aku sudah cukup istirahat, atau menawarkan waktu untuk mendengarkan keluhanku. Aku jatuh padamu semakin dalam, tanpa sadar. Aku tidak tahu kapan tepatnya rasa itu mulai tumbuh. Tidak ada momen dramatis yang bisa aku tandai. Tidak ada kata-kata indah yang membuatku terjatuh ke dalam jurang perasaan. Itu datang begitu perlahan, tanpa aku sadari. Setiap tindakanmu, setiap sikapmu yang penuh perhatian, itu semua meresap begitu dalam, ke dalam hatiku. Kamu membuatku merasa nyaman, membuatku merasa dicintai dengan cara yang tak terbantahkan, meskipun kamu tak pernah mengucapkannya. Keberadaanmu lebih berarti daripada ribuan kata-kata romantis yang bisa diucapkan. Kamu mengajarkanku bahwa cinta tak perlu banyak kata. Cukup dengan hadir, cukup dengan menunjukkan, dan cukup dengan menjadi nyata di setiap langkah. Dan aku mulai menyadari bahwa rasa ini perasaan yang tumbuh di dalam diriku, bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan hanya dengan ketidakhadiran kata-kata. Ini lebih dari itu. Ini adalah tentang bagaimana seseorang membuat kita merasa tanpa perlu berkata apa-apa. Dunia kita terasa begitu sempit, hanya layar kecil di ujung jari. Seperti sepotong realitas yang terhubung dengan kabel dan sinyal yang tak pernah tampak, namun terasa sangat dekat. Malam-malam kita hanya dipenuhi oleh percakapan di layar, seakan dunia nyata dan imajinasi bergabung begitu saja. Tidak ada pertemuan langsung, tidak ada saling tatap wajah, hanya layar ponsel yang menjadi penghubung kita. Namun, entah kenapa, setiap malam menjadi waktu yang paling dinanti. Aku tak pernah menyangka bahwa hal sekecil itu, menonton film bersama, bisa menjadi sesuatu yang begitu spesial. Ketika hari-hariku penuh dengan rutinitas yang melelahkan, kamu muncul sebagai pelipur lara. Kita memilih film yang sederhana, mungkin film yang sudah sering kita tonton, atau kadang film yang baru saja keluar dan belum ada yang tahu alur ceritanya. Tidak penting apa judulnya. Yang penting adalah kita bisa menghabiskan waktu bersama, meskipun hanya lewat layar yang memisahkan kita. Setiap malam, kita duduk di tempat yang berbeda, jauh dari satu sama lain. Tapi entah kenapa, rasanya kita selalu dekat. Aku dengan popcorn di sampingku, kamu dengan secangkir kopi hangat, dan kita tenggelam dalam cerita yang hanya bisa kita bagi berdua. Tidak ada obrolan panjang, tidak ada kata-kata yang diucapkan, tapi perasaan kita saling menyatu dalam diam, mengikuti alur cerita yang mengalir. Kamu selalu tahu film apa yang bisa membuatku tertawa, atau yang bisa membuatku menangis. Meski kita tidak pernah benar-benar membicarakan apa yang kita rasakan. Layar menjadi medium yang menghubungkan kita, di mana ekspresi kita hanya terlihat melalui reaksi yang terkadang kita ungkapkan lewat emoji
atau pesan singkat. Mungkin terdengar sederhana, bahkan bisa dibilang remeh, tapi bagi kita, itu adalah ritual yang sangat berarti. Setiap film yang kita tonton menjadi lebih dari sekadar hiburan. Mereka adalah momen berharga yang kita bagi. Meskipun kita hanya saling mengamati dari kejauhan, film-film itu jadi saksi bisu perjalanan kita, mengiringi obrolan ringan di tengah malam yang tak pernah selesai, dan membiarkan kita merasa lebih dekat satu sama lain. Meskipun kenyataannya, kita hanya terhubung oleh layar kecil yang entah kenapa, selalu membuat kita merasa begitu besar. Aku mulai menyadari bahwa meski dunia kita hanya seukuran layar kecil, ada banyak hal yang bisa kita bagikan melalui hal-hal sederhana seperti ini. Kamu tidak pernah mencoba membuatnya menjadi sesuatu yang besar atau rumit. Kamu hanya hadir, menemani, dan memberikan arti dalam setiap adegan yang kita lihat bersama. Dan meskipun kita tidak tahu kapan kita bisa bertemu langsung, aku merasa bahwa setiap malam, di dalam dunia kita yang kecil ini, kita telah bersama-sama menciptakan kenangan yang tak bisa dilupakan. Aku selalu membayangkan bagaimana kehidupanmu di sana di tengah hutan Kalimantan, jauh dari peradaban yang aku kenal. Di antara pepohonan yang menjulang tinggi, di bawah langit yang tak selalu cerah, kamu menghadap dunia yang sangat berbeda dariku. Dunia yang penuh dengan kesendirian dan kesulitan. Kamu bekerja sendirian, jauh dari segala kenyamanan yang biasa aku nikmati. Namun, meski jarak dan segala keterbatasan itu menghalangi kita, kamu tak pernah mengabaikan aku. Kamu selalu ada di setiap pagi dan malamku. Aku tahu betul bagaimana lelahnya hidupmu di sana. Terkadang, aku mendengar ceritamu tentang betapa beratnya pekerjaan yang kamu jalani. Bagaimana kamu harus bertarung dengan kondisi yang kadang tak bersahabat. Bagaimana segala sesuatunya terasa begitu jauh dan sulit. Di sana, tidak ada kemewahan atau kemudahan yang aku nikmati di Jakarta. Hanya hutan dan tugas-tugas yang harus diselesaikan, dan kadang, kesendirian yang menekan. Namun meski semua itu, kamu selalu menyempatkan diri untukku. Setiap hari, pesan-pesan singkatmu tiba di layar ponselku. Seperti matahari yang menyinari pagi meski di tengah hutan gelap. Aku tahu, kamu mungkin sedang lelah. Terkadang hampir tak punya waktu untuk beristirahat. Tapi kamu tak pernah sekalipun membuatku merasa dilupakan. Kamu tahu bagaimana membuat dirimu selalu ada dalam kehidupanku. Meskipun fisikmu jauh di sana. Ketika aku merasa cemas atau bingung, aku hanya perlu menunggu beberapa saat. Dan pesannya datang. Kamu menanyakan, bagaimana hariku? Bagaimana aku merasa? Seolah segala kesibukanmu tak menghalangi perhatianmu padaku. Terkadang, aku berpikir, bagaimana bisa seseorang yang berada di tempat yang begitu jauh, yang hidupnya penuh dengan tantangan, tetap mampu memberi perhatian sebesar itu? Aku tahu kamu lelah. Aku tahu kamu butuh istirahat. Tapi setiap kali aku melihat notifikasi dari kamu, aku merasa seolah semua bebanmu hilang begitu saja. Kamu tak pernah mengeluh, tak pernah menyebut betapa beratnya hidupmu di sana. Kamu selalu berusaha menyemangatiku, seolah hidupmu ada di sini, bersamaku. Meskipun kenyataannya, kamu sedang berjuang sendirian di tempat yang jauh. Hari-harimu yang penuh dengan kerja keras dan keterbatasan itu, aku pahami. Aku tahu betapa banyaknya yang harus kamu hadapi sendirian. Namun, di tengah segala kesulitan itu, kamu selalu ingat untuk menghubungiku. Mungkin itu hanya kata-kata sederhana, tapi itu cukup untuk mengingatkanku bahwa meski kita terpisah jarak, kamu selalu hadir di setiap hariku. Kamu selalu ada, tanpa pernah pergi. Meskipun dunia kita begitu berbeda, setiap pesanmu adalah pengingat bahwa cinta itu bisa bertahan meski ada jarak yang memisahkan. Bahwa rasa itu tidak terhalang oleh segala halangan. Aku merasa kamu selalu ada di setiap sudut hatiku. Meski tubuh kita tak pernah benar-benar saling bersentuhan. Kamu di sana, aku di sini. Namun kita tetap berjalan beriringan dalam cara kita masing-masing. Aku bukan tipe yang selalu bisa menunjukkan perhatian dengan mudah. Ada kalanya aku tenggelam dalam rutinitasku, sibuk dengan pekerjaanku yang tak pernah ada habisnya, atau bahkan terjebak dalam kebingunganku sendiri. Ketika aku merasa tertekan, atau hanya sekadar malas, aku seringkali lupa untuk memberi perhatian yang kamu butuhkan. Tak jarang aku terlambat membalas pesanmu, atau hanya mengabaikan pertanyaanmu yang sederhana. Namun, anehnya, kamu tak pernah marah. Kamu tak pernah menunjukkan kekecewaanmu secara langsung. Meski aku tahu betul bahwa di dalam hatimu ada rasa yang tak terungkapkan. Kamu selalu sabar. Entah bagaimana caranya,
Meski aku sibuk dengan dunia aku sendiri, kamu selalu bisa menunggu. Menunggu dengan tenang, tanpa terburu-buru, tanpa membuatku merasa bersalah. Aku sering merasa bersalah, karena aku tahu betapa berharganya perhatianmu. Aku tahu kamu membutuhkan lebih dari sekadar kata-kata biasa, lebih dari sekadar respons yang terkesan asal. Namun, ada kalanya aku merasa begitu jauh. Bahkan ketika aku berada di sini, di dunia yang sama denganmu, aku tak selalu bisa menjadi orang yang bisa mendengarkanmu dengan sepenuh hati, yang bisa memahami apa yang kamu rasakan. Tapi kamu tetap di sana. Tak pernah mengeluh, tak pernah marah. Kamu tidak pernah membuatku merasa terbebani. Meskipun aku seringkali membuatmu merasa kesepian dalam diam. Kamu tahu bagaimana caranya untuk tetap hadir dalam hidupku, tanpa harus membuatku merasa tertekan. Kamu tahu bahwa aku punya cara tersendiri untuk mencintaimu. Meskipun aku tak selalu tahu cara menunjukkan itu dengan benar. Sabarmu tak pernah habis. Di saat-saat ketika aku sibuk dengan dunia aku, kamu hanya menunggu dengan kesabaran yang luar biasa. Kamu tak pernah meminta lebih. Tak pernah memaksa aku untuk berubah dalam sekejap. Kamu hanya menunggu, seolah waktu tak pernah menjadi masalah bagimu. Kamu tahu bahwa aku sedang berjuang dengan cara aku sendiri, dan meskipun itu berarti terkadang aku gagal memberikan perhatianmu, kamu tetap ada. Aku seringkali berpikir, bagaimana bisa kamu begitu sabar? Sementara aku, yang tahu persis bagaimana perasaanmu, kadang malah membiarkan jarak itu semakin melebar tanpa disadari. Tapi kamu tak pernah membuatku merasa buruk tentang diriku. Kamu tak pernah membuatku merasa bahwa aku tidak cukup baik untukmu. Sebaliknya, kamu hanya ada di sini, menunggu dengan senyum yang tak pernah pudar. Meskipun aku sering terlambat menyadari betapa pentingnya hadirmu. Aku tak selalu bisa menjadi yang terbaik untukmu, tapi kamu selalu bisa menjadi yang terbaik untukku. Kamu mengajariku arti kesabaran yang tulus, yang bukan hanya tentang menunggu, tetapi juga tentang memberi ruang untuk seseorang tumbuh dengan cara mereka sendiri. Kamu tetap di sana. Meskipun aku tak selalu memberi perhatian yang kamu butuhkan, kamu tetap hadir. Meskipun aku sering terlena dengan dunia yang aku buat sendiri, aku kembali bekerja hingga larut malam. Seperti biasa, pekerjaan yang tak pernah selesai, rapat yang tak kunjung habis, deadline yang menunggu di depan mata. Rasanya aku hidup dalam rutinitas yang itu-itu saja, hanya bertemu dengan layar komputer dan tumpukan berkas yang tak ada habisnya. Setiap malam, aku terjebak dalam kebiasaan ini, bekerja keras hingga tubuhku tak lagi bisa berfungsi dengan baik. Lelah, lesu, bahkan kantung mata yang semakin menghitam, seakan menjadi tanda bahwa aku telah melampaui batas. Ketika jam menunjukkan waktu yang sangat larut, aku berhenti sejenak, menatap wajahku di kaca. Kulitku terasa kering, mataku perih, dan bibirku mulai pecah-pecah. Aku mengusap wajahku, merasa sedikit lebih baik, meskipun aku tahu, tubuh ini butuh istirahat lebih dari sekadar beberapa menit di depan layar. Namun, ketika aku kembali ke meja, sebuah pesan masuk. Kamu, seperti biasa, ada di sana. Aku tersenyum sekilas, tapi aku tak berharap banyak. Kamu tahu aku sedang sibuk, dan aku tahu kamu pun lelah dengan rutinitasku yang tak kunjung berakhir. Tak lama kemudian, sebuah paket kecil muncul di depan pintu rumahku. Aku membuka kotak itu dengan penasaran, menemukan sebuah benda yang tak kuduga eye cream. Itu bukan sekadar eye cream biasa, tapi sebuah tanda perhatian yang tak terucapkan dengan kata-kata. Kamu tahu betul apa yang aku butuhkan. Bahkan, tanpa aku minta. Tidak ada kata kasihan atau simpati yang keluar dari mulutmu. Tidak ada rasa iba atau kalimat-kalimat manis yang membuatku merasa disayang. Yang ada hanya tindakan yang tulus dan penuh makna. Aku tak bisa menahan senyum. Begitu sederhana, namun begitu dalam. Kamu tak pernah membuat aku merasa seperti seorang yang harus dimanjakan dengan kata-kata, tapi selalu tahu cara untuk hadir dalam hidupku dengan cara yang paling bermakna. Eye cream itu bukan hanya hadiah, tapi sebuah pengingat bahwa kamu memperhatikan setiap detail tentangku, bahwa kamu tahu betul bagaimana aku merasa. Meski aku tak pernah mengatakannya dengan jelas. Kamu tahu bahwa aku sering begadang, sering bekerja sampai lelah, tapi kamu tak memberi nasihat. Kamu justru bertindak, memberi solusi yang paling tepat, tanpa perlu meminta izin. Aku membuka tutup botol itu, dan merasakan teksturnya yang lembut. Aku tak bisa berkata-kata. Hadiah kecil itu bukan hanya tentang eye cream, tapi tentang perhatianmu yang tak pernah aku harapkan, tapi selalu datang dengan cara yang tak terduga.
Kamu mengingat hal-hal yang tak pernah aku sebutkan, hal-hal kecil yang bahkan aku sendiri sering lupakan. Kamu hadir, tidak hanya sebagai teman yang selalu mendengarkan, tapi juga sebagai seseorang yang tahu bagaimana cara merawat aku, tanpa membuatku merasa canggung atau tidak nyaman. Aku menatap produk itu sejenak, lalu menyapukan eye cream itu dengan lembut ke bawah mataku. Rasanya ringan, seolah memberiku sedikit ketenangan di tengah kelelahan yang tak berujung. Dalam diam, aku tahu ini lebih dari sekadar perawatan fisik. Ini adalah tindakan kecil yang menunjukkan bahwa kamu benar-benar peduli, bahwa kamu ada di sana untukku, bahkan ketika aku tak bisa mengungkapkan betapa besar rasa terima kasihku. Kamu membuatku merasa dihargai, dan itu lebih dari apapun yang bisa aku minta. Pekerjaanku semakin membebani. Setiap hari, seolah aku terus berlari tanpa henti, mengejar deadline, membenahi laporan yang tak ada habisnya. Waktu terasa begitu sempit. Sementara tuntutan semakin besar, aku mulai merasakan beratnya tekanan. Tapi aku tetap berusaha bertahan. Tak ada ruang untuk mengeluh. Aku pikir, aku tak boleh terlihat lemah. Aku harus kuat, tapi ada kalanya, aku tak bisa menahan lelah. Dan aku mulai mengeluh meski hanya dalam hati, dalam kata-kata yang tak pernah benar-benar keluar dari mulutku. Namun, seperti biasa, kamu selalu ada. Kamu tahu tanpa aku harus mengatakan apa-apa. Entah bagaimana caramu membaca tanda-tanda kecil yang tak terucapkan. Pada suatu malam, setelah satu hari yang penuh stres, aku cerita pesan padamu. Aku tak mengungkapkan keluhan panjang lebar, hanya sebuah kalimat singkat yang mencerminkan rasa letih dan kewalahan. Aku capek, kataku, tanpa benar-benar berharap kamu bisa membuat segalanya lebih mudah. Beberapa menit kemudian, pesan darimu muncul di layar ponselku. Tidak ada kata-kata manis berlebihan. Tidak ada ungkapan kasihan yang bisa terasa basi atau dipaksakan. Hanya tindakan yang nyata. Coklat favoritmu ada di depan pintu. Tulismu. Aku sempat terdiam beberapa detik, menatap layar ponsel, tak percaya dengan apa yang baru saja aku baca. Aku segera pergi ke pintu dan menemukan sebuah paket kecil tergeletak di sana. Coklat. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Hanya sebuah kotak coklat yang sudah aku kenal sejak lama. Itu adalah coklat yang selalu membuatku merasa sedikit lebih baik, sedikit lebih ringan di tengah hari-hari yang penuh tekanan. Kamu tahu betul bahwa aku suka coklat itu. Bahkan tanpa aku pernah mengungkapkan berapa kali aku menginginkannya dalam seminggu. Kamu tahu kapan aku butuh sesuatu manis untuk membuat dunia terasa sedikit lebih baik. Aku kembali ke meja dan membuka coklat itu, menggigit sepotong kecil. Rasanya menghangatkan. Meskipun hatiku tetap penuh dengan tanya, bagaimana bisa kamu tahu begitu banyak tentangku, tanpa aku harus menjelaskan setiap perasaan yang kubawa. Tiba-tiba, pesanan berikutnya datang makanan. Makanan yang biasa aku pesan ketika aku benar-benar lelah dan tak punya tenaga untuk memasak. Kamu mengirimkan makanan favoritku, tanpa alasan yang jelas, tanpa aku meminta. Aku hanya mengeluh. Dan kamu merespons dengan tindakan yang begitu tepat. Begitu tanpa pamrih. Setelah makan, aku merasa lebih baik, lebih tenang. Rasa lelah di tubuhku mulai sedikit menghilang. Meskipun hatiku tetap bertanya-tanya, kenapa kamu selalu tahu apa yang aku butuhkan? Bahkan, tanpa aku harus mengatakannya. Kamu bukan hanya pendengar yang baik, tapi juga seseorang yang bisa mengerti cara terbaik untuk meredakan tekanan yang aku rasakan. Kamu tidak perlu banyak kata-kata, tidak perlu janji-janji manis, atau kata-kata penghibur yang kosong. Kamu tahu caranya memberi dengan cara yang sangat sederhana, namun penuh perhatian. Malam itu, aku merenung, betapa mudahnya kamu membuat segala sesuatunya terasa lebih ringan. Betapa kamu hadir dengan cara yang berbeda. Kamu tidak menunggu aku meminta. Kamu memberikan apa yang aku butuhkan, apa yang aku tidak katakan. Ini bukan tentang coklat atau makanan itu sendiri, tetapi tentang perhatian yang begitu tulus, yang datang tanpa syarat. Hari itu, aku merasa benar-benar buruk. Tidak ada yang berjalan sesuai rencana. Pekerjaan menumpuk, mood kacau, dan aku merasa terperangkap dalam rutinitas yang membuatku semakin lelah. Di balik layar, aku berusaha tampak tegar. Aku menyembunyikan semua kegelisahan dan ketidakpercayaan diriku di dalam diri, berharap tak ada yang melihat. Tapi kamu tahu, kamu selalu tahu, kamu selalu bisa melihat lebih dari apa yang tampak. Hari itu, aku menatap diriku di cermin, dan merasa tak ada yang bisa dibanggakan. Rambutku akakekoken, wajahku kusam karena kurang tidur,
Dan aku merasa tak ada yang spesial dariku. Aku merasa begitu biasa. Begitu jauh dari kata cantik. Tidak ada yang menarik dari diriku hari itu. Dan aku hanya bisa menghela napas panjang. Berharap semuanya bisa lebih baik. Namun, kamu tak pernah berhenti memberi pujian. Meski aku tak pernah meminta. Kamu, dengan cara yang tenang, mengirim pesan yang berisi kote-kote yang aku rasa sangat berlebihan. Kamu cantik. Kamu tahu itu kan? Katamu. Aku tertawa kecil. Bukan karena senang, tapi karena merasa tak pantas menerima pujian itu. Aku tahu itu hanya kata-kata manis untuk menghibur. Bukan kenyataan. Namun, kamu tak berhenti di situ. Setiap kali aku mengirimkan pesan, keluh, atau keluhanku tentang diriku sendiri, kamu selalu kembali dengan kalimat yang sama. Kamu cantik, katamu. Aku benar-benar melihat keindahanmu. Bahkan dalam hari-hari burukmu. Aku merasa janggal mendengarnya. Bahkan sedikit merasa malu. Aku ingin bertanya, apakah kamu benar-benar serius? Atau apakah itu hanya kata-kata penghiburan belaka? Tapi, kamu tidak pernah berhenti. Kamu terus meyakinkanku. Tanpa ada sedikit pun keraguan. Setiap pesan, setiap panggilan video, kamu selalu mengatakan itu. Kamu cantik. Dengan suara yang meyakinkan, tanpa ragu sedikit pun. Aku merasa Sioliola, kamu benar-benar melihatku dengan cara yang berbeda. Dengan mata yang penuh kekaguman yang tidak pernah aku lihat di cermin. Aku mulai menangis. Tentu saja, aku tidak menangis di depanmu. Tidak. Aku menahannya, menyembunyikan air mataku di balik layar ponsel. Aku merasa bingung, merasa tak pantas mendapatkan semua kata-kata itu. Kenapa kamu mengatakan aku cantik? Kenapa kamu terus meyakinkanku tentang sesuatu yang aku rasa tidak ada? Aku merasa kucel, lelah, dan jauh dari gambaran cantik yang kamu katakan. Tapi kamu tetap di sana. Kamu tidak menghilang. Kamu tetap memberikan pujian itu, tanpa lelah, tanpa bosan. Kamu cantik, katamu lagi. Dan aku merasa semakin tidak percaya. Apa yang membuatmu begitu yakin? Apa yang membuatmu begitu teguh dalam mengatakan itu? Padahal aku tahu betul, diriku sendiri tak terlihat seperti itu. Aku merasa seperti sedang berjuang melawan diriku sendiri. Melawan keyakinan yang sudah lama tertanam dalam diriku. Aku tak pernah bisa melihat diriku sebagaimana kamu melihatku. Aku hanya bisa melihat kekurangan. Melihat semua hal yang membuatku merasa tidak cukup. Tapi kamu, dengan sabar, terus berusaha membuka mataku. Memberi keyakinan yang selama ini aku cari dalam diriku sendiri. Kamu memberiku kepercayaan yang tak pernah aku miliki. Malam itu, aku menatap layar ponsel lagi. Membaca pesanku dari kamu. Kalimat itu kembali hadir. Seperti selalu, kamu cantik. Aku tak bisa lagi menahan air mata. Aku tidak bisa mempercayainya. Tapi satu hal yang aku tahu, kamu tidak pernah lelah memberiku keyakinan yang aku butuhkan. Kamu tidak pernah berhenti. Dan meskipun aku merasa tak pantas, aku mulai merasakan sedikit dari apa yang kamu katakan. Mungkin, hanya mungkin, aku bisa belajar untuk mempercayai kata-katamu. 4 bulan, yang terasa seperti bertahun-tahun. Waktu itu berjalan begitu cepat. Namun saat aku merenung, setiap detik di antara kita terasa begitu berarti. Penuh makna. Kita tidak pernah bertemu langsung. Tapi rasanya, aku mengenalmu lebih dalam dari sekadar jarak yang memisahkan kita. Setiap percakapan, setiap tawa, dan setiap kata yang terucap dari mulutmu, terasa begitu hidup. Seolah-olah kita sudah lama saling menemani dalam perjalanan ini. Pagi-pagi kita saling menyapa, obrolan ringan tentang apa yang terjadi dalam hidup kita, atau sekadar bercanda soal hal-hal kecil yang tak penting. Namun, bagi aku, semua itu sangat berarti. Aku tahu setiap gerakanmu, setiap kebiasaanmu, dan aku merasa terhubung denganmu. Meskipun ribuan kilometer memisahkan kita, setiap hari, aku menantikan pesan darimu. Suara call yang selalu bisa membuat hatiku berdebar. Kita berbagi banyak hal, kisah tentang pekerjaan, tentang teman-teman, bahkan tentang keluarga. Kita belajar memahami satu sama lain. Saling memberi dukungan, meskipun tidak pernah saling melihat secara langsung. Aku merasa nyaman denganmu. Seperti ada sesuatu yang sudah menyatu. Meskipun hanya lewat layar ponsel. Namun, entah mengapa, ada perasaan tidak pasti yang mulai muncul. Kamu, yang dulu tampak begitu jauh, kini mulai menjadi bagian dari hidupku yang sangat aku rindukan. Dan aku tahu, meskipun jarak ini menguji kita, suatu saat kita harus menghadapi kenyataan. Kita tidak bisa terus seperti ini selamanya.
Sebuah keputusan besar mulai mengendap dalam pikiranmu. Dan aku merasakannya. Saat itu, kamu memberitahuku bahwa kamu akan ke Jakarta. Itu bukan hanya tentang perjalanan fisik. Itu adalah langkah yang jauh lebih besar. Langkah menuju perubahan yang aku tahu akan membawa kita pada titik yang baru. Titik yang entah bagaimana bisa mengubah segalanya. Aku tidak tahu harus merasa senang atau takut. Jakarta bukan hanya kota yang besar, tapi juga penuh dengan tantangan. Aku tahu kamu ingin lebih dekat dengan aku, ingin mengambil langkah lebih besar, tapi saat kamu mengatakan itu, aku merasa ada sesuatu yang tiba-tiba mengganggu dalam diriku. Aku tahu, ke Jakarta berarti kita akan saling lebih dekat, namun juga lebih nyata. Wajah-wajah kita yang selama ini hanya ada di layar, kini akan saling bertemu. Dengan segala kelebihannya dan juga kerumitannya, aku merasa cemas, tapi juga tak bisa menahan perasaan yang tiba-tiba tumbuh begitu besar. Kamu bilang, aku ingin ada di dekatmu. Aku ingin memulai sesuatu yang lebih nyata. Kata-katamu sederhana, tapi itu cukup membuat hatiku berpikir dua kali. Apakah kita sudah siap untuk menanggalkan kenyamanan yang selama ini kita buat hanya lewat obrolan dan janji-janji kecil? Apakah kita siap untuk menghadapi dunia nyata yang tak seindah dunia maya ini? Tapi aku tidak bisa mengingkari perasaanku. Aku mulai merasa, meskipun kita belum pernah bertemu, perasaan ini sudah begitu kuat. Tentu saja, ada keraguan, ada pertanyaan yang terus menggantung di benakku. Bagaimana jika pertemuan kita tidak seperti yang aku bayangkan? Bagaimana jika kenyataan jauh lebih rumit daripada apa yang kita bayangkan selama ini? Namun, aku tak bisa mengelak. Aku tahu, ke Jakarta berarti kamu akan semakin dekat dengan kehidupanku. Dan mungkin ini adalah langkah yang harus kita ambil untuk mencari tahu. Apakah kita bisa menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata di layer? Dengan perasaan campur aduk, aku menunggu saat itu datang. Kamu bilang, kamu akan tiba dalam beberapa hari. Dan sejak saat itu, aku tidak bisa berhenti berpikir tentang pertemuan pertama kita yang akhirnya akan menjadi nyata. Aku merasa rindu. Aku merasa takut. Namun aku juga merasa ingin sekali melihatmu, merasakan kehadiranmu secara langsung. Meskipun aku tahu, itu berarti ada lebih banyak yang harus kita hadapi bersama. 4 bulan, sebuah jarak yang terasa begitu lama, tapi begitu singkat sekaligus. Aku tahu, setelah ini, semuanya akan berubah. Entah menjadi lebih baik, atau justru lebih rumit. Aku tidak tahu, tapi aku sudah siap untuk menemani perjalanan ini. Akhirnya, kita bertemu. 3 hari yang terasa seperti mimpi. Waktu yang berjalan begitu cepat, namun begitu intens. Seolah setiap detik memuat begitu juta parasan. Aku tak tahu harus mulai dari mana. Atau apa yang harus aku rasakan. Semua yang terjadi begitu cepat. Begitu mendalam. Aku datang ke penginapanmu. Bukan untuk hal yang salah, tapi untuk bicara. Untuk menyelesaikan apa yang selama ini hanya ada dalam benakku. Dalam percakapan yang tertunda. Hari pertama, kita hanya duduk bersama, berbicara tentang hal-hal yang tidak terlalu penting. Kamu tampak sedikit canggung. Begitu juga aku. Tentu saja, ada banyak hal yang harus kita hadapi. Mungkin inilah saatnya untuk mengurai semua rasa yang selama ini terbentang di antara kita. Semua keraguan yang bersembunyi di balik tawa dan kata-kata manis. Kita tidak bisa lagi hanya berbicara lewat layar. Tidak bisa lagi bersembunyi di balik jarak yang memisahkan kita. Semua yang ada di dalam hati ini akhirnya harus kita ungkapkan, satu persatu. Aku merasa tak nyaman dengan keheningan yang terbangun. Ada banyak hal yang ingin aku katakan, tapi kata-kata terasa begitu sulit untuk keluar. Kamu yang biasanya begitu santai, kini terlihat lebih serius. Matamu mencerminkan kebingunganku, seolah kamu sedang mempertanyakan sesuatu yang belum pernah kita bicarakan dengan jelas. Namun, aku tahu, ini adalah langkah yang harus kita ambil. Kita sudah terlalu lama terjebak dalam perasaan yang tak terungkapkan. Terlalu lama membiarkan ketidakpastian merayap di antara kita. Aku tak ingin kita terus berjalan seperti ini mencari tahu, dalam kebingunganku, atau bahkan lebih buruk, dalam kebohongan yang kita buat bersama-sama. Semua harus dijelaskan. Karena aku tahu semakin kita menunda, semakin sulit untuk memahami apa yang sebenarnya ada di dalam hati kita. Hari kedua, kita mulai lebih terbuka. Kami berbicara tentang banyak hal tentang perasaan kita. Tentang masa depan yang terasa begitu jauh, namun penuh pertanyaan. Kamu bilang kamu merasa takut. Takut karena kita datang dari 2 dunia yang berbeda. Takut dengan apa yang bisa terjadi jika kita terus bersama. Aku bisa merasakan ketakutan itu. Bahkan lebih kuat daripada kata-katamu.
Ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan perpisahan, ketakutan akan hal-hal yang tak bisa kita kendalikan. Aku tak tahu harus berkata apa. Rasa cinta yang tumbuh begitu dalam. Namun, ada begitu banyak yang harus kita pertimbangkan. Kita tahu, ini tidak akan mudah. Mungkin itu sebabnya kita merasa begitu terikat dan begitu ragu. Kita harus siap menghadapi semua yang akan datang. Apapun bentuknya. Hari ketiga, kamu bertanya, apa kita siap untuk itu? Aku tidak tahu jawabannya. Aku ingin sekali berkata ya, karena aku ingin percaya bahwa cinta kita bisa mengalahkan segalanya. Tapi, aku juga tahu, kehidupan tidak sesederhana itu. Kita tidak bisa hanya bermodal perasaan. Kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Kita harus siap dengan semua pertarungan yang akan datang. Aku tidak bisa memberi jawaban langsung. Aku hanya bisa memandang matamu yang penuh pertanyaan itu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi aku tahu satu hal. Kita sudah berada di titik ini. Di titik di mana kita harus memutuskan untuk melangkah bersama atau berpisah. Saat kita berpisah setelah 3 hari itu, aku merasa ada lebih banyak yang harus aku pikirkan, lebih banyak pertanyaan yang masih menggantung di udara, lebih banyak keraguan yang harus aku hadapi. Tapi aku juga tahu, ini adalah langkah pertama yang benar. Kita sudah membuka hati, sudah mulai berbicara dengan jujur. Mungkin itu yang paling penting. Apapun yang terjadi setelah ini, kita sudah tidak lagi menghindar dari kenyataan. Aku kembali ke tempatku. Dengan hati penuh campur aduk. Aku tak tahu apakah kita akan berhasil. Tapi setidaknya aku tahu satu hal, kita berani bertemu dan menghadapi semua yang ada di depan kita. Entah apa yang akan terjadi, aku merasa kita sudah melangkah ke jalur yang benar. Hari terakhir, aku marah. Entah kenapa, semua perasaan yang sudah menumpuk, yang sempat kutahan, akhirnya meledak begitu saja. Mungkin karena kelelahan, atau mungkin karena perasaan yang belum terselesaikan. Aku merasa dunia ini begitu sempit. Tak ada jalan keluar dari semua kegundahan yang ada di dalam hati. Dan kamu tetap diam. Tidak ada perlawanan, tidak ada nada tinggi yang membalas marahku. Kamu hanya duduk, dengan tatapan yang penuh ketenangan. Seolah-olah segala kemarahanku tak berarti apa-apa bagimu. Aku tahu aku galak. Aku sadar, aku mungkin berlebihan. Tapi entah kenapa, perasaan itu tak bisa kutahan lagi. Ada begitu banyak yang ingin aku ungkapkan, tapi kata-kataku malah keluar dalam bentuk kemarahan yang tak terkendali. Pekerjaanku yang menumpuk, tekanan dari luar, dan ketidakpastian tentang kita membuat hatiku sesak. Semua yang sebelumnya tenang, sekarang terasa bising dan kacau. Namun, kamu tidak berbuat apa-apa. Kamu hanya duduk di sana, menatapku dengan penuh sabar. Kamu tidak membalas kemarahanku, tidak mencoba membenarkan dirimu, tidak ada pembelaan. Aku tahu kamu tahu apa yang terjadi, aku tahu kamu mengerti aku sedang tertekan, tapi kamu tetap tenang. Kamu bahkan tidak mencoba untuk menjelaskan atau mengubah suasana. Kamu hanya memberi ruang bagiku untuk meredakan amarahku, tanpa menyalahkan. Aku merasa semakin marah dengan ketenanganmu itu. Aku ingin kamu membalas. Aku ingin ada sedikit reaksi dari kamu, tapi kamu justru memberi ketenangan yang tak bisa aku pahami. Kamu tidak menunjukkan ketidaksabaran, tidak menunjukkan rasa marah, hanya memberi ruang bagi aku untuk merasa seperti diriku sendiri. Meski aku sedang kesal, waktu berlalu, dan perlahan-lahan, amarahku mulai mereda. Aku sibuk dengan pekerjaanku, berusaha menenangkan diriku sendiri, tapi kamu tetap ada di sana, menunggu. Aku tidak tahu apa yang kamu rasakan. Mungkin kamu juga kecewa. Mungkin kamu merasa terabaikan. Tapi, kamu tak mengungkapkan itu. Kamu hanya menunggu. Dengan sabar, dengan penuh ketenangan yang entah dari mana datangnya. Di saat aku merasa cemas dan lelah, kamu hadir dengan kesederhanaan yang sulit kuterima. Kamu tidak membiarkan emosi menguasai hubungan ini. Meskipun aku hampir membiarkan amarahku merusak segalanya. Kamu mengajarkanku sesuatu yang sulit kupahami. Bahwa kadang, ketenangan adalah jawaban terbaik untuk semua kekacauan dalam hidup ini. Hari itu berakhir dengan aku yang mulai merasa bodoh atas segala kekesalanku, dan kamu tetap diam, tidak menghakimi, tidak mengatakan apa-apa. Aku tahu, aku tidak bisa selalu seperti ini, dan kamu sudah menunjukkan padaku betapa pentingnya untuk tetap tenang, bahkan ketika dunia terasa runtuh. Mungkin ini salah satu alasan kenapa kita berbeda. Tapi justru perbedaan itu yang membuatku merasa ada keseimbangan. Aku yang galak dan tak sabar.
dan kamu yang selalu tenang dan sabar. Mungkin kita memang diciptakan untuk melengkapi satu sama lain. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita. Tetapi hari itu, aku belajar satu hal yang penting, bahwa cinta juga bisa tumbuh di antara perbedaan yang kita miliki. Asalkan kita mau memahami dan memberi ruang untuk satu sama lain. Hari itu terasa lebih ringan, meskipun ada kesedihan yang masih menggantung di hati. Aku memeriksa meja kerjaku, dan di sana, ada 3 bungkus coklat yang tak aku kenali. Kamu mengirimkan pesan singkat beberapa jam sebelumnya, hanya berkata, "Sudah sampai." Tidak ada yang lebih spesial dari sekadar kata itu. Namun kehadiran coklat itu yang, dari awal, memang selalu kamu tahu, bisa membuatku tenang seakan menjadi pengingat tentang kita. Aku memegang salah satu bungkus coklat itu, membayangkan sejenak bagaimana kamu selalu tahu cara menghadirkan kebahagiaan kecil di tengah kebingunganku. Tak ada kata-kata manis atau gombalan dalam setiap tindakanmu. Namun tindakan kecilmu ini, coklat yang sederhana, membuat hatiku mulai melunak. Mungkin ini adalah caramu meminta maaf, meskipun kita tak pernah berbicara tentang apa yang terjadi sebelumnya. Mungkin, bagi kamu, coklat ini adalah simbol dari ketenangan yang kamu berikan tanpa kata-kata. Aku membuka bungkus pertama dan merasakannya. Rasanya manis, tetapi tidak berlebihan. Seperti kamu, tidak pernah berlebihan, tetapi selalu hadir dengan cara yang tak terduga, memberi rasa yang menenangkan. Saat aku mengunyah coklat itu, senyumku mulai merekah. Walaupun masih ada rasa ragu yang bersembunyi di baliknya, aku merasa sedikit bodoh, tapi pada saat yang sama, sedikit bahagia. Kamu tahu betul bagaimana cara menyentuh sisi lembutku, yang hampir terlupakan. Hanya dengan sedikit perhatian 3 bungkus coklat semua kecemasan itu, terasa hilang. Kamu memang tahu bagaimana membuatku luluh. Tapi di balik itu, aku masih merasa ragu. Hati ini, meski sudah mulai reda, masih mendekap ketakutan. Apakah ini akan bertahan? Apakah kita akan selalu bisa menghadapinya? Meski jarak, perbedaan, dan waktu terus menguji kita. Namun, untuk saat ini, senyumku kembali lagi. Karena kamu tahu cara membuatku merasa lebih baik, meskipun aku tidak menginginkannya. Aku memutuskan untuk tidak berpikir terlalu jauh. Aku ingin menikmati coklat ini. Menikmati ketenangan yang kamu berikan. Meski hati ini masih penuh pertanyaan yang belum terjawab, setidaknya untuk sesaat, aku bisa merasa sedikit lebih ringan. Dan mungkin, setelah semua ini, aku bisa berhenti bertanya, dan hanya menikmati apa yang ada. Kamu, dan coklat, yang membuat senyumku kembali. Hari itu terasa lebih berat daripada biasanya. Aku tidak tahu mengapa, tapi ada sesuatu di udara yang membuatku merasa tidak nyaman. Kamu bertanya soal ibuku, dengan nada yang hati-hati, seolah tahu betapa beratnya topik itu. Apa ibumu tahu tentang kita? Kamu bertanya, suara kamu sedikit gemetar. Meskipun kamu berusaha terlihat tenang, aku terdiam sejenak, mencerna pertanyaanmu yang tiba-tiba itu. Sejujurnya, aku sudah tahu pertanyaan ini akan datang. Aku tahu bahwa suatu saat, kamu pasti akan bertanya tentangnya. Dan aku juga tahu, jawaban yang aku berikan, bukanlah jawaban yang ingin kamu dengar. Tak ada restu, jawabku akhirnya, tanpa bisa menyembunyikan kepedihan di dalamnya. Aku menunduk, menghindari tatapanmu. Aku tidak ingin kamu melihat kelemahanku yang saat itu begitu nyata. Ibuku sudah mengatakan semuanya sejak awal. Dia tak setuju. Lanjutku, suaraku sedikit pecah. Kamu diam, menatap ke arah lain, seperti menghindari kenyataan itu. Mungkin kamu berharap aku akan menjawab dengan cara yang berbeda, memberi sedikit harapan. Tetapi aku tahu bahwa tidak ada yang bisa disembunyikan lagi. Keputusan ibuku sudah jelas. Dan itu bukan sesuatu yang bisa aku ubah. Apalagi dalam waktu singkat. Aku melihat kamu menunduk. Wajahmu tenggelam dalam kebisuan yang berat. Aku tahu itu bukan hanya kata-kata yang membuatmu terpukul, tapi kenyataan bahwa apa yang kita miliki tak mendapat restu. Itulah yang membuat semuanya semakin sulit. Kamu diam, tidak berkata apa-apa. Hanya kepalaku yang mendongak sedikit, melihat bahwa kamu mencoba menahan perasaanmu yang pecah. Aku ingin sekali bisa menghiburmu, mengubah segalanya. Tetapi aku tahu bahwa semua ini berada di luar kendali kita. Aku merasakan sakit yang sama, namun aku harus menghadapinya. Ini adalah kenyataan yang tak bisa dihindari. Kita memang ingin bersama. Kita berusaha sekuat tenaga. Tapi dunia kita berbeda.
Dan perbedaan itu, sekeras apapun kita berusaha, tetap memisahkan kita. Aku merasa bersalah. Walau sebenarnya aku tidak punya pilihan. Aku hanya bisa memberi jawaban yang jujur. Meskipun jawabanku itu menyayat hatimu. Kamu, yang selama ini selalu sabar menungguku, yang selalu berusaha memahami dan menerima, sekarang harus menghadapi kenyataan pahit ini. Aku tahu, ini lebih menyakitkan daripada semua kata-kata yang pernah kita ucapkan. Ini lebih menyakitkan daripada amarahku yang pernah meledak. Kamu tidak hanya menangis karena kecewa, tetapi karena kamu tahu, di dalam hati kita berdua sudah memprediksi akhir ini. Tak ada restu, dan itu adalah akhir yang tak bisa kita hindari. Aku menatapmu untuk terakhir kali, berharap kamu bisa memahami. Aku tahu ini adalah luka yang lebih dalam daripada luka-luka sebelumnya. Tapi aku juga tahu, meskipun kita tidak mengatakan apapun lagi, segalanya sudah selesai. Kamu minta izin, dengan suara yang hampir tak terdengar, bolehkah aku memelukmu? Aku terdiam beberapa detik, tak tahu harus merespons bagaimana. Tapi pada akhirnya, aku mengangguk perlahan. Aku tahu itu adalah pelukan yang tak akan pernah terlupakan. Pelukan terakhir kita. Semua kata-kata yang menghangatkan, tak lagi bisa diucapkan. Kamu maju mendekat, dan tanganmu menyelimuti tubuhku. Aku bisa merasakan berat tubuhmu yang sedikit gemetar, dan pelukanmu begitu erat. Seperti ingin memeluk seluruh dunia dalam diriku. Kamu menangis. Aku bisa mendengar isakanmu. Tapi aku tak bisa mengucapkan apapun, hanya diam, terjebak dalam pelukan yang penuh rasa sesak. Kamu menangis seperti anak kecil, seperti seseorang yang baru kehilangan segalanya, dan dalam tangisanmu, aku merasa kehilangan itu juga. Aku merasa perasaan yang sama, tapi tak bisa menunjukkan apapun. Tangisanmu seakan merobek hatiku. Meskipun aku tahu, ini adalah keputusan yang sudah lama tertunda. Kita berdua sudah tahu apa yang akan terjadi. Tapi kenyataan selalu jauh lebih sulit dari yang kita bayangkan. Pelukan itu bukan hanya sekadar pelukan. Itu adalah ungkapan perasaan yang tak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Semua luka yang selama ini kita coba sembunyikan, akhirnya terungkap begitu saja. Aku merasa perasaan kita terikat begitu kuat dalam pelukan itu. Seperti ada semua kenangan kita yang saling berpelukan, berusaha bertahan dalam waktu yang terbatas. Kamu, yang selalu memberi tanpa banyak bicara, kini menangis tanpa bisa berhenti. Aku, yang berusaha menjadi tegar, terjebak dalam perasaan yang bergejolak. Aku ingin melepaskan pelukan itu, tapi aku tahu, jika aku melakukannya, aku akan kehilanganmu selamanya. Ini adalah pelukan terakhir. Dan entah kenapa, meskipun aku tahu kita harus berpisah, aku merasa tak ingin melepaskanmu. Seakan dunia ini berhenti berputar. Seakan tak ada waktu lagi yang tersisa untuk kita. Kamu tetap memelukku, menahan semuanya dalam kesedihan yang dalam. Aku bisa merasakan betapa kosongnya dirimu saat itu. Seolah segala harapan yang kita bangun bersama, menguap begitu saja. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan sesuatu yang bisa mengubah semuanya. Tapi mulutku terkunci. Tidak ada lagi kata yang cukup untuk menggambarkan apa yang kita rasakan. Aku merasa terjerat dalam pelukan ini. Terperangkap antara kenyataan yang keras dan perasaan yang tidak bisa ditahan. Aku ingin bilang bahwa aku juga merasa hancur, bahwa aku tak ingin ini berakhir. Tapi mulutku tak bisa mengucapkan apapun. Hanya tubuhku yang terus terikat denganmu, dengan rasa yang mendalam, tapi dengan kekosongan yang mulai menggerogoti hati kita. Kamu menarik pelukan itu perlahan, tetapi masih ada sesuatu yang tertinggal. Aku tahu, meskipun kita tidak bisa bersama, ada bagian dari kita yang tetap saling mengingat. Kita tidak bisa memaksa takdir. Kita tidak bisa mengubah kenyataan. Tapi dalam pelukan terakhir ini, aku merasa seolah kita telah memberikan yang terbaik yang bisa kita beri. Dan meskipun tangisanmu masih terdengar, meskipun hati kita hancur, kita tahu bahwa inilah akhir dari semuanya. Pelukan ini adalah pelukan terakhir kita. Dan setelahnya, kita harus menerima kenyataan. Aku peluk balik tubuhmu yang semakin gemetar. Tangan-tangan kita berpelukan erat, seolah ingin saling menguatkan, meski tahu segalanya takkan bisa lagi diperbaiki. Aku elus punggungmu, mencoba memberi rasa nyaman yang kini terasa sangat semu. Kamu masih terisak, tangismu makin dalam. Dan aku merasa dunia seperti menghimpit dadaku. Aku berkata, semua akan baik-baik saja. Tapi kata-kata itu terasa hampa. Aku sendiri tak tahu lagi bagaimana cara meyakinkan diriku sendiri. Hati ini sudah robek, terbelah dalam diam yang tak bisa aku ungkapkan. Setiap elusan yang kuberikan padamu
hanya semakin menambah berat perasaan yang kupendam. Aku ingin menangis, ingin berteriak, tapi aku tahu aku harus tetap tegar. Aku harus menjadi tempatmu berpegang. Itu yang selama ini kita lakukan kan? Kita saling menguatkan, walau tak bisa saling memiliki. Tapi kini aku merasakan sesuatu yang jauh lebih kuat. Rasa sakit yang tidak bisa aku sembunyikan lagi. Ketika pelukanmu semakin erat, ketika napasmu semakin tak terkendali, aku merasa seolah segala sesuatu yang kita bangun, semuanya menguap begitu saja. Aku tahu kita tidak akan pernah bisa kembali ke titik yang sama. Dan itu membuat hatiku semakin terpuruk. Kamu mungkin tidak tahu, tapi setiap detik dalam pelukan ini, aku merasa bagian dari diriku hilang. Aku merasakan setiap serpihan hatiku hancur ketika kita harus mengucapkan selamat tinggal. Meskipun itu bukan dengan kata-kata, dengan diam ini, aku merasa kehilangan segalanya. Kehilangan kita, kehilangan momen yang pernah ada, dan bahkan kehilangan diriku sendiri. Aku tak bisa mengungkapkan semuanya. Kata-kata yang keluar hanya kata-kata kosong. Semua akan baik-baik saja. Padahal aku tahu, kita takkan pernah baik-baik saja. Kita hanya bisa menjalani kenyataan yang sudah dihadapkan pada kita. Perpisahan yang tak bisa dihindari, rasa yang tak bisa dipertahankan. Saat kamu melepaskan pelukan itu perlahan, aku ingin berteriak agar kamu tidak pergi. Agar kita bisa tetap bersama, meskipun hanya dalam kenangan. Tapi semuanya sudah terlambat. Kita sudah berdiri di ujung yang tak bisa diputar kembali. Kamu menatapku dengan mata yang masih basah. Dan aku tahu, kamu merasa kehilangan seperti aku. Namun, aku tetap berdiri di sana, tak bisa mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Aku ingin meyakinkanmu, ingin berjanji bahwa ini semua akan baik-baik saja. Tapi aku sendiri tidak tahu, apakah aku masih punya harapan. Aku yang dulu selalu penuh semangat, kini hanya bisa terdiam dengan hati yang hancur. Kamu melangkah mundur, dan aku tetap di sana, merasa seolah dunia ini berhenti berputar. Setiap langkahmu semakin menjauh, tapi hatiku tetap terikat padamu. Meski rasanya sudah tak ada lagi yang bisa dipertahankan. Kamu pergi, dan aku tetap di sini, dengan luka yang tak bisa sembuh. Aku tahu kita tak bisa kembali, tapi aku ingin mengenang semua yang telah kita lewati bersama. Mungkin ini adalah akhir, tapi di dalam hatiku, kamu akan selalu ada, meski kita sudah tak lagi bersama. Aku melihatmu diam, menatap kosong ke arah langit malam yang gelap, seolah mencoba menemukan jawabannya di sana. Aku bertanya dengan suara yang hampir tak terdengar, apakah kamu mau pindah agama? Pertanyaan itu keluar begitu saja. Meskipun aku tahu betul bahwa itu tak adil. Itu bukan pertanyaan yang seharusnya aku ajukan. Dan aku tahu, jawabannya tidak akan pernah ada. Kamu hanya terdiam. Tidak ada kata-kata, tidak ada reaksi yang bisa kuharapkan. Hanya hening yang menggantung di antara kita. Lebih berat daripada apapun. Aku merasa bodoh. Kenapa aku harus bertanya begitu? Kenapa aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa kita berasal dari dunia yang berbeda? Dunia yang seharusnya tidak bisa disatukan. Tapi di saat itu, entah kenapa, aku tetap saja mengharapkan jawaban. Mungkin karena di dalam diriku ada rasa takut. Rasa takut kehilangan. Rasa takut jika semua yang kita punya harus terhapus, hanya karena sebuah perbedaan yang tak bisa kita hindari. Aku ingin mendengar jawaban dari mulutmu. Meskipun aku tahu jawabannya takkan pernah cukup untuk menenangkan hatiku. Aku ingin tahu, apakah kamu siap berkorban? Apakah kamu akan mengikutiku? Meskipun itu berarti harus meninggalkan segala hal yang telah kamu jalani selama ini. Namun, kamu tetap diam. Aku tahu kamu bukan orang yang mudah terpengaruh oleh kata-kata. Apalagi, keputusan besar seperti itu. Kamu tidak bisa begitu saja mengubah hidupmu hanya karena cinta. Dan aku juga tahu itu. Tapi kenapa? Di saat itu, aku tetap merasa bahwa kita bisa mencari jalan keluar dari kebuntuan ini. Aku menatapmu lebih lama, mencoba mencari jawaban yang tak terucap. Dalam diam, aku tahu jawabannya tidak akan pernah datang. Kita sudah berada di persimpangan yang tak bisa disatukan. Di antara dua dunia yang tak bisa saling bertemu. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatiku. Aku tahu, kita tak akan pernah bisa punya jawaban atas pertanyaan itu. Karena jawaban terbaik, mungkin bukan apa yang kita harapkan. Tapi aku merasa pada saat itu, meskipun tak ada jawaban, aku sudah mengetahui apa yang kita hadapi. Kamu masih diam, tapi matamu, yang tak lagi memandangku dengan kebahagiaan yang sama, memberitahu aku lebih banyak dari kata-kata yang bisa keluar. Disitulah aku tahu, kami berdua sudah menyadari, bahwa meskipun cinta ini besar, ada hal-hal yang lebih besar dari kita,
hal-hal yang tak bisa kita atasi dengan hanya mengandalkan perasaan. Aku pun tahu, meskipun kamu tidak menjawab, itu bukan berarti tidak ada jawaban sama sekali. Jawaban itu sudah ada, tersembunyi dalam keheningan yang menyakitkan ini. Aku melihatmu diam, menatap kosong ke arah langit malam yang gelap, seolah mencoba menemukan jawabannya di sana. Aku bertanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Apakah kamu mau pindah agama? Pertanyaan itu keluar begitu saja. Meskipun aku tahu betul bahwa itu tak adil, itu bukan pertanyaan yang seharusnya aku ajukan. Dan aku tahu jawabannya tidak akan pernah ada. Kamu hanya terdiam. Tidak ada kata-kata, tidak ada reaksi yang bisa kuharapkan. Hanya hening yang menggantung di antara kita. Lebih berat daripada apapun. Aku merasa bodoh. Kenapa aku harus bertanya begitu? Kenapa aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa kita berasal dari dunia yang berbeda? Dunia yang seharusnya tidak bisa disatukan. Tapi di saat itu, entah kenapa, aku tetap saja mengharapkan jawaban. Mungkin karena di dalam diriku ada rasa takut. Rasa takut kehilangan. Rasa takut jika semua yang kita punya harus terhapus hanya karena sebuah perbedaan yang tak bisa kita hindari. Aku ingin mendengar jawaban dari mulutmu. Meskipun aku tahu, jawabannya takkan pernah cukup untuk menenangkan hatiku. Aku ingin tahu, apakah kamu siap berkorban? Apakah kamu akan mengikutiku, meskipun itu berarti harus meninggalkan segala hal yang telah kamu jalani selama ini? Namun, kamu tetap diam. Aku tahu kamu bukan orang yang mudah terpengaruh oleh kata-kata. Apalagi keputusan besar seperti itu. Kamu tidak bisa begitu saja mengubah hidupmu hanya karena cinta. Dan aku juga tahu itu, tapi kenapa? Di saat itu, aku tetap merasa bahwa kita bisa mencari jalan keluar dari kebuntuan ini. Aku menatapmu lebih lama, mencoba mencari jawaban yang tak terucap. Dalam diam, aku tahu jawabannya tidak akan pernah datang. Kita sudah berada di persimpangan yang tak bisa disatukan. Di antara dua dunia yang tak bisa saling bertemu. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatiku. Aku tahu, kita tak akan pernah bisa punya jawaban atas pertanyaan itu. Karena jawaban terbaik mungkin bukan apa yang kita harapkan, tapi aku merasa pada saat itu, meskipun tak ada jawaban, aku sudah mengetahui apa yang kita hadapi. Kamu masih diam, tapi matamu, yang tak lagi memandangku dengan kebahagiaan yang sama, memberitahu aku lebih banyak dari kata-kata yang bisa keluar. Disitulah aku tahu, kami berdua sudah menyadari, bahwa meskipun cinta ini besar, ada hal-hal yang lebih besar dari kita. Hal-hal yang tak bisa kita atasi dengan hanya mengandalkan perasaan. Aku pun tahu, meskipun kamu tidak menjawab, itu bukan berarti tidak ada jawaban sama sekali. Jawaban itu sudah ada. Tersembunyi dalam keheningan yang menyakitkan ini. Kita sudah tahu, bukan? Sejak pertama kali kita saling berbicara, ada sesuatu yang tak pernah bisa kita tutup-tutupi. Kita tahu ini bukan jalan yang mudah. Kita tahu, di balik senyum dan canda, ada kenyataan yang selalu menunggu untuk kita hadapi. Tapi entah kenapa, kita memilih untuk menunda kenyataan itu. Kita menunda sakit, menunda perpisahan yang kita tahu tak terhindarkan. Aku sering berpikir, mungkin kita tidak benar-benar berharap segalanya bisa berubah. Kita hanya berharap bisa menghindari kenyataan, menghindari luka yang pasti datang, menghindari rasa sakit yang sudah tertulis di masa depan. Kita memilih untuk terus maju, meski sudah tahu bahwa di ujung jalan, ada sesuatu yang harus kita lepaskan. Tapi kita terus berjalan, dengan harapan, bahwa mungkin ada jalan keluar lain, yang akan muncul di depan. Kita saling memberi waktu, memberi ruang, memberi perhatian, seolah semuanya akan baik-baik saja. Tapi tidak ada yang benar-benar bisa berubah, kan? Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah ada. Kita tidak bisa mengubah kenyataan, bahwa kita berasal dari dunia yang berbeda, bahwa kita memiliki batasan yang tak bisa dilanggar hanya karena cinta. Kita tak bisa mengubah hal-hal yang sudah tertulis di takdir kita. Ketika akhirnya kita sampai di titik ini, aku sadar bahwa kita sudah tahu jawabannya sejak awal. Kita tahu ini tidak akan bertahan lama. Kita tahu ini akan berakhir dengan luka. Hanya saja, kita enggan menerima kenyataan itu lebih cepat. Kita menunggu sampai luka itu datang dengan sendirinya. Sampai rasa sakit itu merasuk. Sampai kita tak bisa lagi menyangkal bahwa tak ada jalan yang bisa kita pilih selain berpisah. Aku merasa bodoh karena baru menyadari ini sekarang. Kenapa kita tidak menghadapinya lebih awal? Kenapa kita harus mengulur waktu dan memberi harapan-harapan yang tak akan bisa kita tepati? Tapi itu yang kita lakukan. Kita bertahan dalam kebohongan kecil,
Dalam ilusi yang kita ciptakan sendiri, kita berpura-pura bahwa ada solusi, bahwa kita bisa melawan segala batasan, bahwa cinta ini akan mengalahkan semua rintangan. Padahal, kita tahu, itu tidak pernah cukup. Di saat ini, aku merasa semua hal yang kita perjuangkan akhirnya terhenti. Kita tidak bisa lagi berpura-pura bahwa kita bisa mengubah apa yang sudah ada. Kita hanya bisa menerima kenyataan bahwa kita sudah terlanjur jauh, dan sekarang saatnya untuk berhenti. Aku menatapmu untuk terakhir kalinya, dan aku tahu, kamu merasakannya. Kita sudah sampai di titik ini, di tempat di mana kita tak bisa lagi menghindar. Aku ingin menangis, tapi entah kenapa, aku tak bisa. Tidak ada air mata yang keluar, hanya kesadaran pahit bahwa ini adalah akhir yang sudah ditulis sejak awal, dan kita tak bisa menghindarinya lagi. Aku pura-pura tidur, meski tak bisa menahan rasa yang mengalir deras dalam dadaku. Aku tahu kamu masih di sana, di sampingku, genggam tanganku dengan erat. Aku bisa merasakan itu, genggamanmu yang semakin kuat, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang tak bisa diucapkan, sesuatu yang terlalu berat untuk dibicarakan, sesuatu yang kita sudah tahu, tak akan punya jawaban. Aku menahan napas, takut jika aku membuka mata, aku akan melihat sesuatu yang tak sanggup kuhadapi. Aku tahu kamu hancur. Aku tahu, kamu merasa kehilangan, lebih dari yang bisa aku bayangkan. Kita berdua sama-sama hancur. Tapi aku tak bisa melihatmu jatuh lebih dalam. Jadi, aku pura-pura tidur. Berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, meskipun hati kita berdua sudah retak. Aku mendengar suaramu. Meski tak kau ucapkan sepatah kata pun, aku tahu kamu hanya diam, tapi tak ada kata yang lebih mengerti dari keheningan itu. Kamu tak perlu bicara, karena aku tahu apa yang ada dalam hatimu. Kamu tahu aku juga merasakan hal yang sama, tapi aku tak berani menatap matamu. Aku takut aku akan melihat betapa dalamnya luka yang ada, betapa dalamnya rasa sakit yang kita sembunyikan dari satu sama lain. Kamu tetap di sana, menggenggam tanganku dengan lembut, meski aku tahu kamu ingin melepaskannya. Tapi ada sesuatu yang membuatmu bertahan. Seperti aku juga bertahan. Meskipun aku tahu, kita harus berpisah. Kita terjebak dalam momen ini. Dalam genggaman tangan yang tak ingin dilepaskan. Dalam pandangan yang tak bisa kita hindari. Kita tahu ini adalah detik-detik terakhir kita bersama, tapi kita tak mampu berkata apa-apa. Tak mampu melakukan apapun, selain berdiam diri dalam kesakitan ini. Aku merasa hangat dari genggaman tanganmu. Namun, semakin lama rasa itu berubah menjadi dingin, semakin lama terasa seperti beban yang kita bawa bersama. Aku tahu kamu pandangi aku, meski aku berpura-pura tertidur. Aku tahu matamu basah. Tahu betapa sakitnya melihatku seolah menjauh. Tapi aku tak bisa melakukan apa-apa selain berpura-pura. Karena jika aku membuka mata, jika aku menghadapi kenyataan itu, aku takut aku akan terperangkap dalam kesedihan yang tak terucapkan. Kamu masih di sana, dalam keheningan yang semakin dalam. Genggamanmu semakin longgar, tetapi aku tahu, kamu belum siap melepaskannya. Aku juga belum siap. Meskipun aku tahu kita sudah berada di ujung jalan. Aku ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata itu terkunci rapat di mulutku. Semuanya sudah jelas. Namun kita tetap berdiam. Tidak tahu harus berbuat apa, selain saling menyimpan rasa yang tak akan bisa kita ungkapkan. Malam itu berlalu dengan berat. Dan aku tahu, kita sudah memberikan segalanya. Genggaman tangan terakhir itu adalah segala yang bisa kita beri, dan kita tahu, itu sudah cukup. Saat aku membuka mata keesokan harinya, kamu sudah tak ada di sana. Semua yang kita miliki, semua yang kita bicarakan, dalam keheningan malam itu, sudah terhapus oleh kenyataan yang tak bisa lagi kita hindari. Malam itu berlalu seperti bayangan, gelap, dan penuh kepedihan. Aku berjalan pulang dengan langkah yang terasa begitu berat. Tiap langkah terasa lebih lambat. Seolah dunia tak ingin aku bergerak maju. Seluruh tubuhku terasa kosong. Seolah telah ditinggalkan sebagian dari diriku yang paling penting. Aku berjalan sendirian di jalanan Jakarta yang sepi. Hanya lampu-lampu jalan yang menemani. Seakan mereka juga tahu bahwa perpisahan ini bukanlah hal yang mudah. Kamu tidak menghubungiku setelah malam itu. Kami hanya diam, seperti sudah sepakat untuk saling menjauh, tanpa ada kata yang harus diucapkan. Kamu menuju stasiun, tempat yang telah kita kenal. Namun kali ini, dengan tujuan yang berbeda. Kamu akan pergi, jauh, lebih jauh dari apa yang bisa aku jangkau. Tanpa aku tahu, kamu sedang mempersiapkan diri untuk meninggalkan Jakarta, meninggalkan semua yang pernah kita buat bersama,
dan meninggalkan aku. Aku tak tahu apa yang membuatku begitu bingung. Begitu terperangkap dalam kerinduan yang tiba-tiba tumbuh begitu mendalam. Kamu dan aku tahu bahwa kita sudah berada pada titik akhir ini. Tapi kenapa rasanya masih begitu sulit untuk menerima kenyataan itu? Kenapa aku merasa seakan masih ada waktu, padahal aku tahu tak ada lagi kesempatan. Aku terus berjalan tanpa tujuan. Sementara pikiranku hanya terfokus pada satu hal. Kamu? Kemana kamu pergi? Apa yang akan terjadi padamu? Apakah kamu akan baik-baik saja? Apa yang akan terjadi pada kita yang pernah begitu dekat, yang pernah saling mengisi hidup satu sama lain? Aku tahu, kita tak akan kembali seperti dulu. Kita tak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi kenapa aku masih berharap? Meski tahu bahwa harapan itu sia-sia, kamu sudah pergi. Dan aku hanya bisa membayangkan perjalananmu, sendirian di keramaian stasiun, yang selalu penuh dengan orang-orang yang akan datang dan pergi. Kamu, kali ini, juga memilih untuk pergi tanpa menoleh lagi. Di sisi lain kota, stasiun itu menjadi saksi terakhir dari pertemuan kita. Kamu menatap gerbong kereta yang membawa langkahmu pergi. Dan aku hanya bisa membayangkan itu dari kejauhan. Merasakan sepi yang mencekam setelah kepergianmu. Tak ada lagi pesan, tak ada lagi tawa, tak ada lagi perasaan yang dulu begitu nyata. Ketika aku sampai di rumah, pintu terasa lebih dingin daripada biasanya. Aku menaruh tas di meja, berjalan ke kamar, dan terjatuh di tempat tidur. Hanya keheningan yang mengisi ruang, dan pikiranku kembali teringat pada kamu yang sedang berada jauh di sana. Di stasiun yang kita kenal, melangkah pergi menuju masa depan yang tak lagi melibatkan aku. Tapi meskipun aku tahu kita sudah berakhir, aku tidak bisa menahan perasaan ini. Aku tak bisa berhenti merindukanmu. Meski aku tahu, kamu sudah membuat pilihanmu. Kita sepakat menjadi teman. Itulah kata yang kita pilih. Kata yang kita ucapkan, dengan harapan, bisa menjaga sesuatu yang masih ada di antara kita. Tapi, kenyataannya, rasanya lebih sulit dari sekadar memutuskan untuk tidak lagi bersama. Karena bagaimana mungkin aku bisa berhenti mencintaimu? Mencintaimu adalah sesuatu yang sudah mengalir dalam darahku. Sesuatu yang tak bisa begitu saja dihentikan, hanya dengan satu kata teman. Setiap hari, aku mencoba menahan perasaan ini. Kamu mengirimi aku kabar. Kata-kata yang terlihat seperti biasa. Namun setiap kalimatnya terasa lebih berat dari yang lainnya. Aku tahu kamu mencoba untuk tidak membuatku merasa lebih sakit. Mencoba untuk tetap ada, tanpa memberi harapan lebih. Tapi, aku tahu, meskipun kita berpura-pura sebagai teman, hatiku tetap terikat pada kenangan kita, yang tak bisa hilang. Setiap hal yang kita lewati bersama, selalu kembali muncul dalam ingatanku. Tidak ada satu hari pun yang berlalu, tanpa aku teringat pada senyumanmu. Pada percakapan kita, yang tak pernah berakhir. Pada cara kamu menatapku yang selalu membuatku merasa aman. Semua itu, semua kenangan itu, tidak akan pernah hilang, meskipun kamu tak lagi milikku. Meskipun kita berusaha menjadikan ini sebuah hubungan yang netral, hatiku tetap merasakan segala yang dulu ada. Cinta itu, meski tak bisa kutunjukkan, tetap ada tersembunyi di tempat yang bahkan, aku pun tak tahu bagaimana cara mengusirnya. Aku terus melihat ponselku, berharap ada pesan darimu. Tapi aku tak pernah lagi berharap terlalu banyak. Kamu sudah jauh, dan kita sudah tahu bahwa kita tak bisa kembali. Tapi rasa itu tak bisa dihentikan, hanya dengan kata-kata. Aku mencintaimu. Diam-diam, pelan-pelan, tapi pasti. Dan aku tahu, aku tak bisa menghentikan ini, meski aku berusaha. Terkadang, aku ingin mengirim pesan kepadamu, memberitahumu betapa aku merindukanmu. Tapi aku tahu itu akan membuat segalanya lebih sulit. Jadi, aku hanya bisa bertahan dengan rasa ini, yang terus tumbuh meski tak pernah aku ungkapkan. Kamu tak lagi milikku, tapi kenangan kita, kenangan yang kita bangun bersama, tak pernah benar-benar pergi. Dan di setiap langkahku, di setiap rutinitasku, aku merasakan kehadiranmu. Bukan dalam bentuk fisik, bukan dalam bentuk percakapan, tapi dalam setiap sudut hati yang tak bisa aku penuhi dengan apapun selain bayang-bayangmu. Kalau kamu pernah tonton atau mendengarkan ini, aku cuma ingin bilang satu hal. Terima kasih. Terima kasih karena pernah mencintaiku dengan begitu hebat. Meski akhirnya kita tahu bahwa kita tak akan pernah bisa bersama. Meski kita berakhir dengan luka, aku tak akan pernah bisa melupakan betapa indahnya perjalanan ini. Betapa berartinya kehadiranmu, walau hanya sementara.
Kamu akan selalu jadi salah satu hal terindah yang tak bisa aku miliki. Kita mungkin tak pernah bisa menyatukan dunia kita yang berbeda. Tapi kamu telah mengajarkanku tentang arti cinta yang tulus, tentang keberanian untuk mencintai, meski tahu akan ada saatnya kita harus berpisah. Itu adalah pelajaran yang sangat berharga, pelajaran yang aku bawa sepanjang hidupku. Meskipun hatiku tak akan pernah sama setelah kita berpisah, mungkin kamu tak akan pernah tahu betapa dalamnya rasa ini. Betapa aku ingin segala sesuatunya bisa berakhir berbeda. Tapi, aku tahu, kita telah melakukan yang terbaik. Kita telah mencoba dengan sepenuh hati. Meskipun tak selalu mudah, kita berdua tahu bahwa kita sudah memberikan yang terbaik. Dan itu sudah cukup. Kini, meskipun kita tidak lagi berjalan bersama, aku akan selalu menghargai setiap detik yang pernah kita lalui bersama. Aku ingin kamu tahu, meskipun jarak memisahkan kita, meskipun dunia membawa kita ke arah yang berbeda, aku tidak akan pernah melupakanmu. Aku akan selalu berterima kasih karena pernah ada dalam hidupku. Terima kasih karena telah mencintaiku dengan begitu tulus, meskipun akhirnya kita harus merelakan satu sama lain. Kita mungkin tidak bersama lagi, tapi cinta kita tetap ada. Tak akan pernah benar-benar pergi. Kamu adalah bagian dari diriku yang tak bisa aku ubah. Kenangan yang tak akan pernah hilang, dan aku akan selalu mengenangnya dengan penuh rasa syukur. Dan meskipun kini kita terpisah, aku ingin kamu tahu bahwa aku berharap yang terbaik untukmu. Seperti yang aku inginkan untuk diriku sendiri. Karena kamu pernah menjadi bagian yang indah dalam hidupku. Dan itu adalah kenangan yang tak akan pernah aku lupakan. Terima